Jumpa lagi dengan aku Diana Nuruslamia selaku mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di video saya kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ulangan akhir semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Sebelum saya mulai mempresentasikan pada hari ini, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, Ibu Iva Masrifa SEME, atas segala ilmu yang diberikan di semester 2 ini. Apa yang dimaksud dengan pasar valuta asing? Pasar valuta asing adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap valuta asing. Aktivitas dalam pasar valuta asing berupa pertukaran valuta asing yang dilakukan perorangan maupun perusahaan atau pemerintah. Lalu, siapa saja sih pihak yang terlibat dalam pasar valuta asing? Baik, seperti teman-teman mahasiswa ketahui bahwa ada 5 pihak yang terlibat dalam pasar valuta asing, yaitu yang pertama adalah bank umum, yang kedua adalah bank sentral, yang ketiga adalah dealer valuta asing, yang keempat adalah agen retail valuta asing, dan yang kelima adalah perusahaan jasa penukaran uang. Jenis-jenis pasar valuta asing. Baik, di sini ada 4 jenis pasar valuta asing, yang dimana untuk yang pertama itu adalah pasar spot, yang kedua adalah pasar forward, dan yang ketiga adalah pasar futures, dan yang keempat adalah pasar opsi atau opsi market. Pasar spot adalah pasar yang dimana transaksi pertukaran valuta asing dilakukan untuk pertukaran yang segera atau selambat-lambatnya 2 hari kerja. Pasar spot ini menggunakan kurs spot atau kurs mata uang saat transaksi atas nilai tukar berjalannya suatu valuta. Pada pasar spot ini menggunakan transaksi spot. Pasar forward adalah pasar berjangka yang mana transaksi jual beli valuta asing dilakukan untuk penyerahan di masa yang akan datang atau penyerahan di luar area spot, dan kurs yang digunakan adalah kurs forward. Pasar future adalah pasar dengan kontrak perdagangan valuta asing yang menetapkan besarnya volume perdagangan valuta asing pada waktu, harga, dan tempat tertentu yang telah disepakati. Pasar opsi atau option adalah menggunakan kontrak yang didasarkan hak untuk memilih menggunakan opsi atau tidak. Currency option kontrak adalah tipe kontrak alternatif yang dapat dibeli ataupun dijual oleh para spekulan atau perusahaan. Fungsi pasar valuta asing. Baik, seperti teman-teman sudah ketahui bahwa terdapat fungsi dari pasar valuta asing. Dan di slide kali ini saya akan membahas tentang fungsinya. Oke, untuk yang pertama itu adalah mempermudah proses pertukaran valuta asing dan pemindahan dana dari suatu negara ke negara lain, sehingga memungkinkan terjadinya clearing internasional. Lalu fungsi yang kedua adalah sebagai penyedia kredit. Pasar valuta asing ini mempermudah pelaksanaan perjanjian atau kontrak jual beli dengan sistem kredit. Fungsi yang ketiga, membatasi resiko. Pasar valuta asing ini memberikan kemungkinan hedging, yaitu membatasi resiko terhadap kemungkinan perubahan harga. Lalu fungsi yang keempat, spekulasi, yaitu dalam pasar valuta asing seseorang dapat melakukan transaksi spekulasi, menerima mencari resiko untuk mendapatkan keuntungan. Segmen perdagangan valuta asing.
global di pasar utama, yaitu terdapat 3 zona. Oke, untuk yang pertama itu adalah zona Asia Australia yang terdiri dari Sydney, Tokyo, Hong Kong, Singapura, dan Bahrain dengan waktu mulai pukul 07.00 sampai 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu yang kedua adalah zona Eropa yang terdiri dari Zurich, Frankfurt, Paris, Brussels, Amsterdam, dan London dengan waktu mulai pukul 13.00 sampai 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu yang ketiga adalah zona Amerika Utara yang terdiri dari New York, Montreal, Toronto, Chicago, San Francisco, dan Los Angeles. Dimulai dari pukul 19.30 sampai pukul 04.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jenis transaksi pasar valuta asing yaitu terdapat 4: transaksi spot, transaksi future, transaksi forward, dan pasar opsi atau opsi market. Lalu apa sih membedakan antara 4 transaksi tersebut? Baik, di slide kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara transaksi dalam pasar valuta asing. Oke, untuk transaksi spot ini adalah transaksi yang berupa pembelian dan penjualan valuta asing atau falas atau mata uang dengan cara serah terima dan pembayaran antar bank yang segera diselesaikan dalam waktu 2 hari kerja. Value today adalah penyerahan dana yang dilakukan pada tanggal atau hari yang sama dengan tanggal atau hari yang dilakukan suatu transaksi. Cara seperti ini dikenal dengan istilah someday settlement. Oke, untuk yang ketiga adalah value tomorrow, adalah penyerahan dana yang dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah pembuatan kontrak. Cara seperti ini biasanya disebut dengan one day settlement. Oke, yang keempat itu adalah value spot, adalah penyerahan dana yang dilakukan selama 2 hari kerja setelah tanggal terjadinya transaksi. Biasanya cara seperti ini dilakukan pada transaksi internasional. Sistem kurs tetap atau fixed exchange rate adalah sistem kurs tetap yang merupakan suatu sistem nilai tukar mata uang yang bersifat tetap atau harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh bank sentral atau pemerintah. Sistem kurs mengambang atau bisa disebut floating exchange rate yaitu suatu sistem yang nilai tukar mata uangnya dipengaruhi oleh kekuatan pasar. Penawaran dan permintaan pada mata uang ini akan menentukan nilai mata uang itu sendiri. Oke, yang selanjutnya yaitu sistem kurs mengambang terkendali atau sebut saja floating exchange rate yang merupakan suatu sistem nilai valuta asing yang dimana pemerintah dan pasar sama-sama mempunyai hak untuk menentukan nilai tukar valuta asing. Jenis-jenis kurs valuta asing yaitu terdapat 3 jenis kursnya. Yang pertama adalah kurs jual, adalah harga mata uang valuta asing yang diberikan atau ditentukan oleh bank atau money charge kepada seseorang yang ingin menjual valuta asingnya atau menukarkan rupiah dengan valuta asing. Lalu yang kedua adalah kurs beli, adalah harga mata uang valuta asing yang diberikan atau ditentukan oleh bank atau money charge kepada seseorang yang ingin membeli valuta asing
atau menukarkan valuta asing dengan rupiah. Lalu yang ketiga adalah kurs tengah, adalah kurs yang diberikan bank atau managers antara kurs jual dan kurs beli. Kurs jual dan kurs beli dijumlah kemudian dibagi dua. Baik, sekian video presentasi saya hari ini. Apabila ada pengucapan ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.